Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Maria menerima kabar dari Malaikat Gabriel. Mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, jika melihat dari kronologis, maka sebenarnya perayaan Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel itu harus dirayakan mendahului perayaan Natal. Tapi pada kenyataannya perayaan Natal sudah dirayakan sejak abad ketiga. Namun perayaan Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel baru dirayakan 1 abad setelahnya, yakni pada abad ke-4. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, perayaan Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel merupakan sebuah perayaan yang sangat penting
sehingga tingkat perayaan ini adalah bukan peringatan, bukan pesta, melainkan hari raya. Melihat betapa pentingnya perayaan ini, maka gereja menaruh perhatian secara khusus pada peristiwa di mana Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Karena dari sana awal mula Allah berkarya dalam diri seorang manusia biasa, dalam diri seorang gadis desa, yakni Bunda Maria. Di dalam kandungan Bunda Maria, Yesus, Sang Putra Allah, hadir. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan dari Injil Lukas yang kita dengarkan tadi, berbicara soal bagaimana Allah mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan kepada Bunda Maria bahwa ia akan disebut ibu, ia akan disebut seorang perempuan yang terberkati karena ia akan mengandung Sang Putra Allah. Ia akan mengandung Yesus yang akan menjadi penyelamat bagi manusia. Tentu saja kabar ini membuat Maria yang masih sangat muda, yang belum punya suami, ia merasa takut, ia merasa khawatir, sehingga ia mengatakan, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi sedangkan aku belum bersuami? Namun malaikat kemudian meyakinkan Maria bahwa Roh Tuhan Allah akan ada padamu. Hal ini tentu saja membuat Maria semakin bingung. Bagaimana Roh Allah bisa diam di dalam saya sebagai orang kampung, sebagai seorang perempuan muda yang tidak diperhitungkan. Tetapi kemudian Maria dengan penuh iman dan keyakinan mengatakan bahwa terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa Maria pasrah. Maria menyerahkan semuanya pada kehendak Allah. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, berdasarkan bacaan Injil pada hari raya Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel ini, satu poin penting yang ingin saya tegaskan untuk kita sekalian, yaitu bahwa Bunda Maria, sekalipun ia menyadari diri sebagai orang yang tidak layak, namun ia begitu yakin, ia begitu percaya akan karya Allah yang berkarya di dalam dirinya. Kita semua ini juga adalah manusia, orang-orang yang tidak layak di hadapan Allah, orang-orang kecil yang tidak layak di hadapan Allah. Namun kita harus yakin bahwa sekalipun kita ini orang berdosa yang tidak layak di hadapan Allah, Allah mampu berkarya di dalam diri kita. Kita harus yakin juga bahwa Allah mampu berkarya di dalam diri kita. Allah berkarya di dalam diri kita dengan berbagai macam cara. Allah berkarya di dalam diri kita dengan cara Allah sendiri. Misalnya, kita diutus kemana saja kita berada untuk menjadi pembawa kabar gembira kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Kita diutus untuk menjadi penolong bagi siapa saja yang ada di sekitar kita yang sedang menderita karena sakit,
bencana alam, karena usia lanjut. Kita hadir untuk memberikan kekuatan penghiburan kepada mereka, untuk meringankan penderitaan mereka, bukan hanya dengan membawa materi untuk mereka, tetapi hadir dengan membawa kekuatan spiritualitas, dengan membawa senyuman kepada mereka, dengan membawa penghiburan kepada mereka. Dengan demikian, kita sudah menjadi perpanjangan tangan Allah untuk hadir menjadi pembawa kabar gembira bagi sesama kita. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersama-sama berjuang untuk hadir bagi sesama kita, untuk hadir bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sebagai pembawa berkat, sebagai pembawa sukacita, sebagai pembawa kegembiraan bagi semua orang yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami penderitaan dalam kehidupan mereka setiap hari. Marilah kita bersama-sama dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Seperti Bunda Maria yang dengan teguh dan keyakinan mengatakan demikian, sehingga ia layak menjadi hamba Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Amin. Bunda Maria mendoakan kita, dan Allah memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.